Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkal 'alaihi wa natubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. فقد فاز المتقون والمطيعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jummah rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini hingga saat ini. Terlebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di satu rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah atau tempat yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan sebaik-baik rumah di muka bumi ini adalah masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman, memenuhi panggilannya sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi panggilan tersebut bersama-sama kita bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendapatkan akhir dari hidup yang berbahagia baik di dunia terutama di akhirat kelak. Beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya dengan mengikuti beliaulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan yang berbahagia terutama di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat kali ini, alhamdulillah, pada Jumat yang terakhir di akhir tahun Hijriah 1444 Hijriah, maka seyogyanya kita, sebagaimana kehidupan kita di dunia seperti biasa, di setiap akhir dari suatu kesempatan, maka kita harus bermuhasabah, selalu mengintrospeksi kembali dari hari-hari yang telah kita lalui, terutama sebagai orang yang beriman. Kita koreksi kembali bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita patut bersyukur pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai hambanya yang terpilih untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan itulah kita akan mendapatkan janjinya, yaitu memasuki surganya di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap dari umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali dia yang enggan untuk masuk surga. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Kemudian para sahabat bertanya dalam rangka heran atas apa yang diucapkan oleh beliau, kok ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, dan siapakah itu orang yang enggan untuk masuk surga? Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa dia mentaatiku, dia taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa dia bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada seluruh umatnya, dan diketahui dan dijelaskan oleh para ulama, ada dua macam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ummatud da'wah. Yang kedua, ummatul ijabah. Adapun umat dakwah, yaitu umat segolongan manusia yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ummatul ijabah. Umat yang mendapatkan tuntutan untuk menjawab, menerima setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita saat ini. Tugas kita hanya membenarkan dan mengikuti
apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapatkan dari hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh para ulama kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua macam umat ini, maka beliau mengatakan seluruh umatku pasti akan masuk surga. Jaminan Nabi SAW kepada umatnya, kabar gembira bagi setiap umatnya bahwasanya dia mendapatkan jaminan pasti akan masuk surga. Maka kemudian Nabi melanjutkan, illa man aba, kecuali dia yang enggan untuk masuk surga. Maka seketika para sahabat merasa heran, kok ada manusia yang enggan untuk masuk surga, padahal itu umat Nabi SAW. Ketika diawali oleh kullu ummati, setiap umatku pasti akan masuk surga. Namun ada sebagian dari umat Nabi SAW yang enggan untuk masuk surga. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa dari umatku yang mentaatiku, yang mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani dakhala faqad aba, dan barang siapa dia bermaksiat kepadaku, dia meninggalkan sunnah-sunnahku, kan bahkan memusuhi dan mengejek dan mengolok-olok ajaran-ajaranku, faqad aba, maka sejatinya itulah umat Nabi yang enggan untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka catatan besar bagi kita, karena kita termasuk dari umatnya, umat Nabi SAW. Namun umat yang manakah kita? Umat yang pantas untuk mendapatkan surga Nabi, surga, ataukah umat yang enggan untuk masuk surga? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita menjadi umatnya yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, terkhusus kepada kaummu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah pun akan mencintai kalian, bahkan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat tadi selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama, yaitu hendaknya kita kaum muslimin senantiasa mengikuti hanya dan hanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan amalan ibadah yang tidak ada contoh atau tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
meskipun itu baik menurut logika dan masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama tadi ada beberapa faedah yang hendaknya kita perhatikan atau yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya hendaknya kita menjadikan sunnah Nabi SAW satu-satunya tuntunan di dalam menjalankan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini sudah lengkap yang beliau ajarkan, sudah sangat paripurna yang beliau sampaikan. Beliau sama dengan kita manusia. Sama dengan kita manusia, punya hajat seperti kita manusia. Maka kita hanya diminta untuk mengikuti apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau contohkan di dalam keseharian beliau. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mencoba untuk berkreasi, menambah-nambah hal-hal yang tidak dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita umat Nabi SAW adalah umat yang sudah dijanjikan pasti akan masuk surga oleh Nabi SAW. Karena beliaulah yang pertama kali manusia yang akan membuka surga, yang akan membuka pintu surga adalah Nabi SAW. Dan kita patut berbangga kita menjadi umat beliau SAW. Maka kita harus senantiasa berselawat kepadanya dan mengikuti tuntunannya dalam kehidupan kita, agar kita berhak mendapatkan pengakuan bahwasanya kita adalah umatnya yang taat kepadanya. Yang ketiga, bahwasanya maksiat kita, enggannya kita untuk mengikuti petunjuk beliau menjadi penyebab kita mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Memang benar seluruh umatnya pasti akan masuk surga. Walaupun itu orang yang bermaksiat, ketika dia tetap masih punya keimanan, tetap dia pasti akan masuk surga, namun sebelumnya dia akan dibersihkan di neraka terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan atas kemaksiatannya kepada Nabi SAW. Suatu ketika dikisahkan ada seorang yang melaksanakan ibadah salat yang di luar tuntunan Nabi SAW. Kemudian ketika selesai salat didatangi oleh sahabat yang lainnya, dia dikatakan, apa yang engkau kerjakan? Engkau akan mendapatkan siksa Allah dengan perbuatan tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, apakah Allah akan menyiksaku dengan salatku? Apakah dengan salat aku akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang tadi mengatakan, tidak, engkau disiksa bukan karena salatmu, tapi engkau disiksa karena engkau menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu bentuk usaha kita agar bisa sejalan dengan apa yang sudah Nabi SAW, hendaknya kita senantiasa belajar dan belajar, terutama tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mudah di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah kepadanya, dan juga diberikannya kita istiqomah di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah kepadanya hingga akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.